dalam penjelasan kita kali ini, kita bakal ngebongkar salah satu struktur paling legendaris dan benar-benar penuh teka-teki dalam sejarah kuno. Ya, Tembok Zulkarnain, sebuah benteng supermasif yang kabarnya dibangun buat nahan ancaman luar biasa besar dari kaum Ya'juj dan Ma'juj. Kisah ini tuh epik banget, penuh keajaiban. Tapi, di balik narasi yang megah ini, ada satu detail spesifik yang hampir selalu bikin penasaran para pembaca dan sejarawan. Oke, kita langsung bahas aja nih. Pertanyaan pamungkas yang pasti terlintas di kepala semua orang pas dengar soal mega proyek ini adalah, sebenarnya berapa lama sih waktu yang dibutuhin buat ngebangun tembok ini? Maksudnya, ini mega proyek zaman kuno yang menyatukan dua gunung loh. Logika kita pasti mikir, wah ini pasti butuh waktu yang lama banget kan? Tapi yang bikin geleng-geleng kepala, sumber utama dari kisah ini justru dengan sengaja membiarkan pertanyaan tersebut sama sekali nggak terjawab. Apa butuh beberapa hari? Sebulan? Atau jangan-jangan puluhan tahun lamanya? Nah, kekosongan informasi soal waktu ini sebenarnya adalah inti dari pesannya. Benar-benar nggak ada satupun kepastian dari sumber utama soal detail kronologisnya. Dan percayalah, pengabaian detail waktu ini bukan kebetulan semata. Justru ini yang bikin kisahnya makin mempesona. Kenapa? Karena kita dipaksa buat berhenti kepo sama angka dan mulai mengarahkan fokus kita ke hal lain yang jauh lebih penting. Dan itu membawa kita ke bagian pertama, misteri waktu pembangunan. Kayak yang sering kita temuin di narasi-narasi sejarah yang kuat, kadang-kadang apa yang sengaja nggak diceritain itu punya bobot yang sama pentingnya. Poin krusialnya ada di sini nih. Al-Quran, sebagai sumber utama kisah ini, sama sekali nggak merinci berapa lama tembok Zulkarnain itu dibangun. Nggak ada hitungan hari, bulan, atau tahun yang spesifik. Alasannya, karena teks ini pengen menggeser perhatian kita. Dari yang tadinya cuma sekedar rasa ingin tahu soal trivia sejarah yang mustahil kita pastiin, menuju esensi atau nilai sesungguhnya dari peristiwa tersebut. Lanjut ke bagian kedua, teknologi dan proses pembuatannya. Nah, di sini mulai seru nih. Terus kalau bukan soal waktu, apa dong yang sebenarnya diungkap secara detail? Di dalam surah Al-Kahfi ayat 95-98, kita nggak dikasih kalender, tapi kita malah disuguhin sebuah masterclass teknik sipil zaman kuno yang benar-benar mind-blowing. Coba kalian bayangin aja skala proyeknya secara visual. Zulkarnain mulai dengan minta bongkahan-bongkahan besi raksasa. Besi-besi ini nggak cuma ditaruh gitu aja, tapi ditumpuk sedemikian rupa sampai rata menutupi celah raksasa di antara dua tebing gunung. Setelah pondasinya rapat, instruksi selanjutnya turun. Tiupkan api. Besi-besi itu dibakar terus-terusan sampai menyala merah membara, udah kayak api itu sendiri. Dan, di puncak suhu ekstrim itu, cairan tembaga yang mendidih dituangkan ke atasnya, mengalir dan mengikat bongkahan besi tadi jadi satu paduan logam yang benar-benar tak tertembus. Gila sih, ini bukan cuma numpuk batu, ini murni proses metalurgi tingkat tinggi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, cerita rakyat versus fakta. Yang paling menarik dari sini adalah, manusia tuh sering banget ngerespons kekosongan informasi dengan imajinasi mereka sendiri. Di satu sisi, kita bisa lihat banyak kisah Israeliat dan cerita rakyat yang sibuk nebak-nebak harinya atau tahunnya. Tapi catat ya, sumber-sumber spekulatif semacam ini nggak dianggap kuat dalam ajaran Islam. Sebaliknya, pendekatan Al-Quran itu sangat faktual. Alih-alih ngebak waktu, teksnya lebih milih fokus ke proses pembangunan yang nyata dan hikmah di baliknya. Ini benar-benar cara yang brilian buat nunjukin bedanya antara terjebak dalam spekulasi kosong versus fokus pada apa yang beneran bermakna. Jadi, apa inti dari semua ini? Kita masuk ke bagian keempat, 3 pelajaran utama. Sebenarnya, narasi tembok Zulkarnain ini adalah sebuah cetak biru alias blueprint yang nggak lekang oleh waktu tentang gimana caranya ngadepin krisis. Pilar pertama dari kesuksesan Zulkarnain adalah kecerdasan dan teknologi. Dia nggak asal nyuruh orang nupuk tanah atau batu biasa loh, dia nerapin kecerdasan terapan dan make teknologi pemrosesan logam paling advance di masanya. Menggabungkan besi yang kokoh sama tembaga cair buat mencegah korosi dan ngasih kekuatan ekstra, wah itu inovasi yang super cerdas. Tapi, teknologi aja nggak cukup. Pilar kedua nggak kalah pentingnya, kerja sama masyarakat. Tembok masif yang nutupin ruang di antara dua gunung ini mustahil bisa dibangun sama satu orang pahlawan aja, sekuat apapun dia. Proyek teknik raksasa buat ngeblokir Ya'juj dan Ma'juj ini benar-benar butuh upaya kolektif, gotong royong, dan partisipasi langsung dari masyarakat setempat yang nyawanya lagi terancam. Zulkarnain gak cuma datang sok pahlawan nyelamatin mereka, dia justru memberdayakan mereka buat ikut terjun ngebangun solusi sama-sama. Dan pilar yang ketiga sekaligus yang merekatkan kecerdasan dan kerja keras tadi adalah kepemimpinan adil.
Sehebat apapun teknologi dan sekuat apapun kerja keras dari sebuah komunitas, semuanya bakal ambyar kalau nggak ada kepemimpinan yang adil. Di sini Zulkarnain nunjukin integritas luar biasa. Dia make kekuatan dan pengetahuannya murni buat ngelindungin mereka yang lemah, bukan buat ngambil untung atau malah menindas mereka. Nah, ini ngebawa kita ke satu pemikiran terakhir yang pengen saya titipin buat kalian hari ini. Gimana sih caranya kita bisa nerapin teknologi, gotong royong, dan kepemimpinan adil ala Zulkarnain ini buat ngadepin berbagai tantangan dan ancaman besar di masa kini? Tembok fisiknya mungkin dibangun di masa lalu yang udah jauh banget, tapi prinsip-prinsip di baliknya tentang ngebangun ketahanan masyarakat lewat kolaborasi dan inovasi itu adalah pelajaran yang relevan banget buat masa depan kita. Coba deh dipikirin lagi. Terima kasih udah ngikutin penjelasan ini sampai akhir. Semoga wawasan ini memicu rasa ingin tahu kalian lebih jauh lagi ya. Dan sampai jumpa.